Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Dapur Salmi. Kali ini kita akan membuat ide jualan lagi. Ini adalah sampel tahu crispy. Bagi teman-teman yang penasaran dengan cara pembuatannya dan apa saja bahannya, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Pertama-tama di sini kita siapkan satu buah wortel, kemudian ini akan kita parut menggunakan parutan keju. Nah, ini wortelnya sudah kita parut, kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini kita siapkan 2 buah tahu. Ini tahunya ukuran besar, kemudian kita hancurkan menggunakan garpu atau alat yang lainnya. Setelah tahunya kita hancurkan, kemudian ini kita masukkan daun bawang yang sudah kita iris tipis. Masukkan wortel yang sudah kita parut tadi. Masukkan 3 siung bawang putih yang sudah kita haluskan. Masukkan kaldu bubuk sekitar setengah sendok makan. Masukkan juga merica bubuk sebanyak setengah sendok teh. Kemudian ini akan kita aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur merata. Jika adonannya sudah tercampur merata, di sini langsung saja kita masukkan 5 sendok makan tepung terigu. Masukkan juga 5 sendok makan tepung tapioka. Kemudian ini akan kita aduk-aduk lagi sampai semua bahannya ini tercampur dengan merata. Untuk teman-teman yang baru menemukan YouTube channel Dapur Salmi, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar setiap saya mengupload video teman-teman bisa mengetahuinya. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Nah, ini adonannya sudah jadi, kemudian ini akan kita bentuk-bentuk. Sebelum kita bentuk-bentuk sempolnya, di sini kita baluri tangan menggunakan minyak karena sempolnya ini agak lengket ya. Jadi kita membaluri tangan menggunakan minyak. Selanjutnya ambil sedikit adonan. Kemudian siapkan tusukan sate. Lalu kita bentuk seperti sempol. Jadi bentuknya itu seperti ini ya. Selanjutnya ini akan kita bentuk-bentuk semuanya sampai selesai ya. Nah, ini dia hasilnya setelah kita bentuk semua. Hasilnya lumayan banyak ya, dari 2 tahu bisa menghasilkan sebanyak ini. Kemudian ini akan kita rebus. Di sini sudah saya panaskan air. Kemudian langsung saja kita masukkan sampelnya satu persatu. Nah, ini semua sampelnya sudah kita masukkan. Kemudian ini akan kita tunggu sampai sampelnya ini mengambang atau naik ke permukaan airnya. Jadi sampelnya ini kita masak sekitar 10 menit.
Jika sudah 10 menit dan sampelnya ini sudah terapung semua, kemudian kita matikan api kompor lalu kita angkat. Nah, ini dia sampelnya sudah kita angkat semua, kemudian ini akan kita dinginkan terlebih dahulu. Sembari kita menunggu sampelnya dingin, di sini kita akan membuat bahan pencelupnya. Jadi pertama-tama kita siapkan atau kita masukkan 2 sendok makan tepung terigu. Masukkan kaldu bubuk sebanyak setengah sendok teh. Kemudian kita masukkan air secukupnya. Lalu ini akan kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, ini bahan pencelupnya sudah siap. Kemudian kita siapkan juga tepung panir atau tepung roti. Lalu kita ambil salah satu sampel. Kemudian kita baluri menggunakan larutan tepung ini tadi yang kita sudah buat. Setelah itu kita akan baluri menggunakan tepung panir. Dan ini sedikit ditekan-tekan ya, agar tepung panirnya ini dapat merekap dengan baik. Jika sudah, kemudian ini kita lanjutkan sampai semuanya habis. Nah, ini dia sampelnya sudah kita baluri semua dengan tepung panir, sangat cantik ya warnanya. Kemudian ini langsung saja untuk kita goreng. Oh ya, ini juga bisa dijadikan sebagai frozen food ya. Jadi teman-teman kalau tidak ingin digoreng semua, bisa ditaruh di dalam kulkas terlebih dahulu untuk bisa digoreng besok harinya. Selanjutnya di sini kita sudah siapkan minyak panas. Jika minyaknya sudah panas ini, kemudian kita goreng satu persatu ya sampelnya. Dan kita masak ini sekitaran beberapa menitan saja, sekitar 3 menit. Karena sampelnya sudah masak ya, jadi kita hanya memasak bagian luarnya saja sampai berubah warna. Dan untuk apinya kita menggunakan api yang sedang saja. Kemudian ini jangan lupa untuk kita balik-balik agar matangnya itu merata. Nah, ini dia sampelnya sudah matang, kemudian ini akan kita angkat. Nah, ini dia hasilnya setelah kita goreng semua. Hasilnya sangat cantik ya warnanya, dan jumlahnya juga lumayan banyak. Kemudian ini akan kita tes rasanya dulu ya. Nah, bentuknya itu seperti ini. Agar rasanya lebih enak, ini kita akan tambahkan dengan saus sambal. Rasanya ini sangat enak, di dalamnya itu lembut dan luarnya ini garing ya. Ini dijamin anak-anak pasti suka. Karena rasanya yang enak, ini dijamin anak-anak pasti suka, bahkan orang dewasa pun pasti suka. Selain dijadikan sebagai ide jualan, ini bisa dijadikan sebagai cemilan. Jika teman-teman ingin jadikan ini sebagai ide jualan, insya Allah akan laris manis. Untuk harganya, teman-teman bisa sesuaikan dengan modal yang teman-teman keluarkan. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya agar teman-teman mengetahui saat saya mengupload video. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.